Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadratul kiram, para alim, para ulama, wabil khusus panjenenganipun Romo Kiai Haji Lukman Suhel selaku Ketua Takmir Masjid Besar Kanjeng Sepuh Sedayu, ingkang kula hormati Gus Muki Musonah selaku Wakil Ketua 1 Takmir Masjid Kanjeng Sepuh Sedayu. Hadir di tengah kita juga Bapak Muhammad Khubab selaku Sekjen MPKS serta pengurus yang lain yang hadir pada siang hari ini yang saya hormati. Tak lupa kepada narasumber yang sudah hadir, yakni Mas Dias Nawaksara. Yang saya hormati pimpinan dari komunitas budayawan yang hadir di tengah-tengah kita dari Kompas Dewa Wadeng, Bapak Karisma Pribadi beserta sekretarisnya. Yang kami hormati dari perwakilan media Nugres, Bapak saudara sekalian saya hormati. Perlu diketahui bahwa kegiatan ini sudah ketiga kalinya. Di edisi yang ketiga ini berbeda dengan edisi 1 dan 2 yang dilaksanakan pada malam hari ini. Untuk edisi yang ketiga ini dilaksanakan pada siang hari, yakni pada hari Minggu setelah ba'da zuhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ingkang kula mulyakaken segenap pengurus takmir Masjid Besar Kanjeng Sepuh Sedayu ingkang hadir ten ngene siang menika, ingkang kula mulyakaken narasumber Gus Dias Nawaksara dan konco-konco pemerhati sejarah. Alhamdulillah siang niki kita saged kempal ten aula Masjid Besar Kanjeng Sepuh Sedayu dalam rangka kajian sejarah, memahami makna simbol-simbol, menelaah rahasia-rahasia, profil atau simbol-simbol jejak-jejak para tokoh, khususnya Mbah Kanjeng Sepuh yang pernah dibenum di wilayah Sedayu, di area Masjid Besar. Memang kajian sejarah atau seni atau nopo niki memang para pemerhati penikmatnya niki khusus ya, jadi tidak semua orang niki, tidak semua orang minat atau respon atau seneng atau madep terhadap sejarah. Begitu juga seni. Nah, hanya orang para pemerhati-pemerhati, penikmat-penikmat, dan
berkecimpung di dalam kajian sejarah ini. Ini yang memang respect atau senang atau menikmati beberapa sejarah para tokoh atau sejarah peradaban masa yang sudah lewat. Padahal nek bahasa Bung Karno, jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Teni Al-Quran piyambak niki nggih bicara masalah mengungkap Allah Ta'ala, mengungkap masalah sejarah. Nggih, wonten makalah nggih termasuk mengungkap sejarah. Wadkur hadisas sholihin wa wasmahum wa bidzikrihim tatanazzalu rahmat. Sebutkan, ungkapkan karakteristik ciri khas para karakter orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, termasuk bahkan sepuh dan beliau-beliau yang dibenum di area Masjid Besar Kanjeng Sedayu. Fabidzikrihim tatanazzalu rahmat. Sebab dengan menyebut, mengkaji, menelaah, memerhatikan, mengungkap karakteristik, ciri khas, gaya tokoh-tokoh tersebut, niki tatanazzalu rahmat, bisa menurunkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini jadi kajian sejarah itu sebenarnya sangat penting. Cuman memang tidak semua orang niku seneng, tidak semua orang itu iqbal terhadap sejarah. Kula selaku pengurus takmir Masjid Besar Kanjeng Sedayu, pertama mengucapkan ribuan terima kasih atas kesempatan waktu sehingga saged hadir Gus Nias Nawaksara saged hadir dan mriki panggenan nggih. Kula mengucapkan ribuan terima kasih, mengapresiasi atas kehadirannya. Semoga Allah Ta'ala memberi balasan yang sangat pantas. Jazakumullah ahsanal jaza, jazakumullah khairan katsira. Kula selaku pengurus takmir Masjid Besar Kanjeng Sedayu juga mengucapkan permohonan maaf apabila konco-konco pengurus di dalam menghormat panjenengan nggih, ngeladeni panjenengan mriki, baik yang hadir niki napa nggih mboten pantes, tidak pantas atau mungkin banyak hal yang tidak berkenan di manah ten ngene manah panjenengan, di hati panjenengan. Kula selaku pengurus takmir mengaturkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya. Semoga kajian sejarah yang diungkap nanti niki saestune benar-benar barokah, manfaat, maslahah yang nantinya sebagai pengayaan atau pendokumentasian untuk terbitnya sebuah buku sejarah tentang tokoh-tokoh khususnya Mbah Kan Sepuh yang pernah memerintah di Benem di wilayah Kabupaten Sedayu. Kangge kula cekap semanten, nyuwun agung min pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam wa an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Al-Fatihah lima ughliq wal khatimi lima sabaq. Nasril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril 'alil 'azim, amma ba'du. Yang saya hormati segenap jajaran pengurus Yayasan Masjid Besar Kanjeng Sepuh, baik di divisi ketakmiran atau di divisi purbakala dan kebudayaan. Yang saya hormati pula segenap yang hadir
ataupun yang gaib, yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bersilaturahmi kembali dalam kegiatan rutinan yang dilaksanakan oleh Divisi Purbakala dan Kebudayaan Yayasan Masjid Besar Kanjeng Sepuh Sidayu ini, yang mana ini sudah merupakan pertemuan yang ketiga. Nah, selawat serta salam semoga terus terlimpah pada baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau adalah sosok yang menjadi inspirasi bagi kita, sosok yang selalu menjadi harapan bagi kita, terutama sekali nanti kita akan bertemu dengan satu prasasti di mana nama beliau, nama Nabi Muhammad SAW diukir dengan begitu indah di Masjid Kanjeng Sepuh Sidayu ini. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin amin Allahumma amin. Sebelum masuk kepada pembahasan, saya mohon kepada seluruh hadirin untuk duduk di depan saja supaya saya bisa berbicara dengan jelas. Oramung guneman karo tripod, ora guneman karo kopi tok, ora guneman karo jajanan tok. Semoga dibuki mawon sebelah kanan, sebelah selatan dipenuhi terlebih dahulu biar terlihat awak dhewe lagi ngobrol, awak dhewe lagi duwe acara. Nah, seperti saya sampaikan tadi, kita ini sudah sampai pada pertemuan yang ketiga, di mana pertemuan yang pertama dan kedua diampu oleh sahabat kita semua, yaitu Mas Eko Jarwanto, profesional dari Gresik, yang mana beliau sudah banyak membahas mengenai Sidayu, sejarah-sejarahnya, apalagi melalui bukunya yang berjudul Sidayu itu sudah sangat jelas, data-data yang disampaikan sangat banyak. Kemudian ada pengetahuan yang mungkin kita belum tahu sebelumnya dan bisa mendapatkan pengetahuan yang jauh lebih dalam dan lebih luas dari bukunya Mas Eko. Terutama dari 2 kali pertemuan beliau nampaknya itu adalah rangkuman, intinya inti, core of the core, intinya inti dari buku Mas Eko yang sekian ratus lembar itu. Jadi bagaimana Sidayu sejarahnya mulai dari kadipaten hingga menjadi kecamatan, hingga menjadi kawedanan, kemudian dari kawedanan sampai hilang begitu saja tanpa ada pemerintahan, dan bahkan katanya tidak ada yang namanya desa Sidayu itu ya, tidak ada ya. Bahkan tidak ada namanya desa Sidayu gitu loh. Artinya Sidayu menjadi cerita yang melebur bersama kehidupan masyarakat di tempat ini begitu. Nah, setelah disampaikan panjang lebar oleh Mas Eko di 2 kali pertemuan sebelumnya, lalu mengenai urutan-urutan kepemimpinan yang selama ini kita masih simpang siur. Bupati yang pertama itu sebenarnya siapa? Apakah Kermawijaya, ataukah Tirtorejo, ataukah Kanjeng Kudus, atau yang mana? Nah, kemarin sudah dijelaskan oleh Mas Eko. Sehingga di pertemuan ini nampaknya benar sekali, betul sekali apa yang diharapkan oleh Pak Huda,
dan kawan-kawan di divisi Purbakala ini. Kita di sini tidak akan membahas lagi yang mengenai sejarah Sidayu dan sejarah kepemimpinan di Kadipaten Sidayu. Tetapi di sini seperti yang sudah-sudah dan seperti biasanya juga, Sugeng rawuh saking Komarudin. Seperti yang sudah-sudah, saya selalu ditugaskan untuk membaca, selalu ditugaskan untuk meneliti hal-hal yang berkaitan dengan tulisan. Bahkan kalau hari ini nampaknya Pak Huda dengan sangat spektakuler memberi judulnya itu sangat luar biasa, membongkar rahasia simbol di makam dan Masjid Besar Kanjeng Sepuh Sidayu. Nah, karena judulnya membongkar, kemudian ada rahasia simbol. Seketika saya langsung ingat kepada serialnya Dan Brown. Dan Brown mungkin tahu teman-teman, yang mana salah satu film terkenalnya adalah The Da Vinci Code. Kemudian Inferno, Angel and Demon. Dan yang paling terakhir yang diterbitkan 2021 itu, Dan Brown itu mengeluarkan film terbaru serial judulnya The Last Symbol, simbol yang hilang. Nah, ketika saya mendapatkan tugas untuk membongkar, jadi kudu guyu aku aja, jangan membongkar ya. Membongkar rahasia simbol ini saya langsung ingat. Dan ternyata ketika betul-betul saya masuk ke dalam tugas tersebut untuk mencari tahu tentang rahasia simbol itu, ini kok bener judulnya itu betul gitu. Dan ekspektasi saya terhadap aku kok kayak Robert Langdon ini. Kan Robert Langdon ya, nama tokoh di semua serial Dan Brown itu. Aku kayak Robert Langdon. Meneliti simbol, kemudian mencari tahu, mengaitkan dan membaca. Makanya tadi sebelum ke sini update satu saya di story itu udah kayak Da Vinci Code aja saya bilang. Saya udah kayak Robert Langdon aja gitu kan. Udah buka-buka kode. Kemarin sehingga presentasi saya itu kemudian saya beri judul ini, The Sidayu Code. Ini tafaul ini ibaratnya, tafaul kepada Da Vinci Code. The Sidayu Code. Sebelumnya bukan gini judulnya sebelumnya adalah sama seperti judul yang diberikan oleh tim divisi Purbakala. Tapi dengan sengaja saya ganti menjadi The Sidayu Code. Supaya lebih dramatis dan supaya nampaknya saya harus benar-benar tafaul kepada Robert Langdon. Al-Fatihah untuk beliau. Robert Langdon yang berhasil memecahkan teka-teki di gereja Katolik tertua di Itali, kemudian bisa memecahkan kejahatan dalam serial pembunuhan paus dalam serial Angel and Demon, atau dalam Inferno bisa mengetahui di mana letak virus itu akan disebarkan. 3 tahun sebelum virus corona terjadi itu kan film Inferno, akan ada disebarkan virus ke seluruh dunia. Nah, mudah-mudahan dengan judul ini saya tafaul terhadap keberhasilan Robert Langdon, dan sejak saat ini panggil saya Robert Langdon. Nah, tidak berpanjang lebar, pertama-tama sebelum masuk ke dalam, Pak Huda biar nggak miring-miring nggak apa-apa, duduk di situ nggak apa-apa. Bukan mengusir, barangkali ingin melihat lebih jelas. Buat apa-apa. Kalau tatak izinana. Nah, saya membawakan satu bukan pemikiran juga, tapi sekelibat aja ketika saya melihat sebuah langgar di desa saya yang sudah tua waktu itu, dan kemudian dari langgar itu akhirnya saya bertemu dengan seorang tokoh di desa dan saya diminta untuk mencari sejarah langgar tersebut. Kalimat yang saya ingat adalah begini, yang sekelibat waktu itu. Jika kita hanya melihat masjid ini sebagai tempat sholat, kita akan kehilangan separuh kisahnya. Namun, jika kita belajar membaca simbol dan aksara di dalamnya,
kita sedang membuka lembaran sejarahnya. Artinya, selama ini mungkin kita sering ke Sidayu, kita juga berkali-kali sholat Jumat di sini atau sholat sholat rawatib di Masjid Sidayu, tapi ya kita sekedar melaksanakan kewajiban sholat 5 waktu di sini. Padahal di dalam masjid itu terlihat ada banyak ornamental yang begitu indah. Bahkan salah satu jepretan Mas Habibi ketika dikirim ke saya itu sangat bagus. Saya melihat jepretan kamera iPhone berapa Bib? Kondisi? Nah, iBox ya, berapa? Nah, jepretan iPhone di dalam HP itu bagus banget. Ya Allah, saya bilang, ini yang bikin kok begitu style, begitu pintar gitu. Mewujudkan nilai-nilai keislaman, mewujudkan filosofi keislaman, filosofi spiritual ke dalam simbol-simbol yang bisa dilihat, yang bisa diraba. Nah, si pembuat ini sudah mewujudkan dalam bentuk simbol, dalam bentuk Muhammad Sariro, dalam bentuk gapura, dalam bentuk lunglungan, dalam bentuk sisik, dalam bentuk apapun itu. Tapi selama ini ketika kita hanya datang ke Masjid Sidayu dan melihat masjid ini hanya untuk tempat kita sholat, ya kita hanya menganggapnya sebagai tempat sholat saja dan kita akan kehilangan separuh kisahnya. Kisah tentang bagaimana simbol itu mencerminkan sebuah nilai tentang ketulusan. Bagaimana simbol itu memberikan kejelasan mengenai siapa, kapan, dan di mana tempat dan siapa dan kapan tempat ini dibangun. Nah, maka untuk mengetahui itu kita harus mempelajarinya, kita harus membacanya, memperhatikannya. Nah, disinilah tugas saya, Sugeng Rawuh Wali Agung. Ya, jadi salah mau ngakeh we, kapok ya. Kita akan membaca simbol-simbol itu sehingga mulai hari ini atau mulai besok ketika panjenengan datang lagi ke Sidayu, datang lagi ke makam para adipati ini, tidak lagi kehilangan separuh kisahnya. Tidak lagi kepaten obor kalau kata orang Jawa. Nah, inilah ikhtiar saya untuk menunjukkan, untuk membaca atau kata Pak Huda membongkar simbol tadi, dan mudah-mudahan ikhtiar ini ada di dalam jalur dan niat yang tulus, terutama sekali semoga membuka wawasan baru dan menjadi manfaat yang lebih luas, lebih signifikan setelah kita selesai dari ruangan ini. Nah, dari sekian yang kita sebut sebagai komplek Kadipaten Sidayu atau komplek Masjid Kanjeng Sepuh Sidayu itu, saya di sini membagi 2 kelompok inti lokasi di mana prasasti itu berada. Yang pertama adalah lokasi masjid. Ini kalau ada yang bisa digedein lagi nggak apa-apa, di zoom lagi biar bisa lebih lebar lagi. Nanti ada tulisan-tulisan yang kecil nanti. Yang pertama adalah masjid, di mana di masjid ini lebih banyak prasasti-prasasti mengenai lini masa pembangunan dan pembuatan ragam motif hias dalam masjid. Yang kedua adalah di komplek makam, yang mana komplek makam ini ada banyak prasasti tentang silsilah keluarga, nama tokoh, masa kepemimpinan para bupati di negeri Sidayu. Bib, Bib. Nah, yang pertama, apa saja yang bisa kita lihat dari 2 komplek itu? Saya di sini merangkum 2 hal yang berkaitan dengan simbol dan skrip aksara atau inskripsi, yakni yang pertama mengenai bahasa, yang kedua varian aksaranya. Bahasanya di dalam
dua tempat tadi itu ada beberapa varian, yakni ada yang berbahasa Arab, yaitu tulisan yang memang berbahasa Arab dan tentu teksnya teks Arab, ada yang berbahasa Jawa, ada yang berbahasa Melayu, ada yang berbahasa Belanda. Kemudian aksaranya ada yang beraksara pegon, tentu pegon ini adalah berbahasa Jawa. Kemudian ada yang beraksara carakan dan tentu ini juga berbahasa Jawa. Ada yang beraksara Jawi. Yang Jawi ini berbahasa Melayu. Dan ada yang beraksara Latin atau Roman. Nah, dua variasi ini perlu dicatat karena apa? Di Gresik ini saya baru menemukan dua lokasi yang mana dalam satu tempat terdapat multiple script, terdapat banyak aksara dan bahasa. Terdapat banyak aksara mungkin ya. Yang pertama, yang pernah kita bertemu sebelumnya mungkin, yaitu di Komplek Bupati Pusponegoro. Yang dalam presentasi saya sebutkan sebagai Prasasti Ring Asmarantaka. Prasasti Ring Asmarantaka. Di sana ada aksara Kawi, aksara Jawa, aksara Pegon, dan aksara Arab. Nah, yang kedua adalah di Kanjeng Sepuh, di Komplek Masjid Kanjeng Sepuh Sidayu ini. Ini adalah lokasi di mana terdapat multiple script, bahkan di sini bisa lebih daripada yang ada di Pusponegoro. Karena apa? Karena di Sidayu ini komplek ini adalah multiple language atau berbagai macam bahasa. Ada banyak bahasa. Contohnya apa? Ketika di Pusponegoro tidak ada yang berbahasa Melayu, tidak ada yang beraksara Jawi. Di sana berbahasa Jawa semua. Atau yang lebih tua mungkin Kawi. Nah, di sini ada yang berbahasa Melayu. Kemudian di sini ada beraksara Latin juga. Bahkan berbahasa Belanda. Di Pusponegoro itu tidak ada. Artinya, Pak Huda mungkin atau teman-teman yang lain boleh mencatat, itu adalah salah satu bukti komplek purbakala Masjid Kanjeng Sepuh Sidayu ini adalah komplek purbakala masterpiece dalam hal literatur, dalam hal kekayaan jenis bahasa dan aksaranya. Dan itu saya kira tidak bisa ditemui di sembarang tempat. Tidak semua tempat mempunyai keunggulan atau variasi aksara yang sebegini banyaknya. Nah, inilah aksara dan bahasa di dalam komplek ini. Yang pertama kita akan membahas masalah prasasti di komplek masjid. Pertama, saya berangkat dari luar masjid. Yang saya baca ini karena saya datang dari tengah, parkirnya pas di tengah jalan, kemudian masuk ke gerbang, masuk ke pintu tengah. Di pintu tengah saya berhadapan langsung dengan gapura masjid tengah. Gapura masjid tengah ini adalah misteri, di mana ya tadi kita sering kesini tapi nggak pernah bisa baca. Pun ketika saya sampai sini dan berusaha untuk mencari tahu lebih dalam, lebih detail mengenai tulisan ini pun masih belum sempurna. Masih belum sempurna. Tetapi paling tidak saya sempat atau saya bisa sedikit melihat, membaca tulisan yang ada di dalam gapura ini. Nah, apa yang ada di dalam gapura ini? Ternyata gapura ini adalah mengenai, aku kok ngedrone nih ya, ini sore apa ya? Ada sejadah nggak Pak Uda? Atau apa ya? Masih ngedrone ya? Gapura ini adalah sengkalan, di mana dia sendiri menyebutkan tentang kapan dia mulai pertama kali dibangun dan selesainya kapan. Dan ini khusus membangun gapuranya. Apa bunyi teksnya? Bunyi teks dalam gapura ini, kita zoom dulu, bentuknya gapuranya seperti ini. Nah, bisa kita lihat. Yang atas ini, aku kok gak metu gini. Pointersnya gak keluar. Yang atas itu ada tanda silangnya, itu adalah titi mangsa. Titi mongso, bukan madu mongso.
Itu adalah titi wajib Pak, titi mongso. Itu adalah madu mongso, itu adalah titi mongso. Titi mongso apa? Titi mangsa di mana dia pertama kali dibangun dan selesai dibangun. Yang sebelah kanan, yang atas itu adalah titi mangsanya 12. Jadi nulisnya itu dari atas. Atas itu adalah bulan, dari pinggir. Pinggir itu tahun, kanan kiri itu adalah tahun. Atas itu bulan, bawah itu tanggal. Itu cara menulis titi mangsa aksara pegon. Dan itu ada dalam tradisi di keraton, hanya keraton kayak yang punya. Karena kalau di luar keraton nanti ada lagi. Mas Muhammad Qasim menulis dengan pola yang berbeda, tidak menggunakan pola seperti keraton ini. Kok gaya? Nyetrum. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad. Wah, wali agung ya, wali agung. Titi mangsanya adalah 12, 12/28, bulan 12, tanggal 12. Berarti apa? Tanggal 12 Dzulhijjah tahun 1268 ya. Tanggal 12 Dzulhijjah tahun 1268. Oke? Yang sebelah kanan. Fi yaumil jum'ati. Bawahnya ada catatan fi yaumil jum'ati. Itu sepertinya yang bawahnya itu adalah kata al-hilal. Nah, fi yaumil jum'ati, terus sampingnya lagi tidak terbaca, baru sanah atau tahun, terus atasnya lagi di, da sama ya, yang bawahnya haji, dil haji, dul hijjah, sanatu ha, tahun ehe, tahun ehe, tahun ha, wong Jawa ngerani ehe, sebab tahun alif, tahun apa siji pitu limo ba, alif ehe, terus nanti aja. Tahun sanatul ha, tahun ehe, tahun ha, hijratun Nabi Mim, hijratun Nabi SAW, alfun, ini nulisnya juga lucu, tidak menggunakan kaidah Arab yang seperti biasanya. Alfun mi'ataini situna samanun. Jadi tidak ya lucu aja gitu loh, tidak sesuai dengan kaidah penulisan Arab yang umum. Alfun kan kalau yang umum, alfun wa mi'atani gitu kan, atau alfin wa mi'ataini gitu kan, wasitina gitu, wa samanun. Nah ini aneh. Oh iya betul. Nah baris yang tengah ini tidak terbaca, mungkin nanti harus dilihat lagi. Yang bawahnya sebelah kanan ternyata diperjelas lagi. Tahun ha, sirnone sariro panjerite jalmo. Itu adalah condro sengkolo. Sirno iku 0, panjerit iku mungkin yang dia maksud adalah pandito sebenarnya. Sirnane sariro itu adalah berapa sariro? 8. Panjerit itu mungkin yang dimaksud adalah dia maksudnya mungkin pandito ya, panjerite pandito. Jadi anomatopenya. Jalmo itu 1. Jadi 0, 8, 7, 1. Pandito itu 7. 0, 8, 7, 1. Jadi tahun berapa? 1, 7, 8, 0.
Yang sampingnya kita lihat lagi. Berarti bulan tanggal 1 yang bawah, bulan 7 1269. Fi yaumil ahadi. Nah, ini baru terlihat. Wan nihayati atau wan nihayatu mungkin. Wan nihayatu berarti marine, intiha. Kemungkinan di sini itu ada tulisan ibtida. Kalau di sini intiha, mungkin di sini ada kata ibtida. Mungkin loh ya. Nah, karena di sini wan nihaya, al ibtida wan nihaya, al awal wal akhir. Sa'atun fis syahri Jumadil. Nah, ini lucu. Iya betul. Jumadil akhiri sanatu jim. Tahun jim. Al awali, jim awal. Terus ke bawahnya tidak terbaca. Dan kemungkinan kalimat seterusnya adalah hijratun nabi alfun wa tis'in wa samanuna alfun wa sitin wa samanuna wa berapa tadi satunya itu berarti 69 wa tis'un berarti. Nah, bawahnya tidak terbaca. Tapi di bawahnya juga ada penjelasan masalah Condro Sengkolo, yaitu tahun jim awal rupo sariro salo tunggal. Selo ini sama Pandito juga, wongi jeni. Solo bukan selo, solo. Solo itu ada di antara. Lagu Solo, itu betul itu bahasa Jawa lama itu, lagu tunggal. Pandita itu memang suka menyendiri, jadi Solo itu nilai sengkalannya sama dengan Pandito. Berapa? 7. Rupo sariro Solo tunggal. Rupo itu 1, sariro itu 8, Solo atau Pandito itu 7, tunggal itu 1. Berarti 1 berapa? 1871 dibalik menjadi 1781. Intinya gapura ini, gapura yang di depan itu, kanan kiri dan tengah itu dibangun dimulai dibangun pada hari Ahad 12 Zulhijjah tahun 1268 Hijriah, bertepatan dengan hari Minggu 26 September tahun 1852 Masehi, atau Ngahadwage 12 besar tahun Ehe atau tahun H 1780 Jawa. Selesai pada hari Kamis, ini Kamis menurut sengkalan tanggalan yang lain. Nanti Jumatnya itu ada pada tahun Jawanya. Kamis malam Jumat mungkin 7 Jumadil Akhir 1269 Hijriah atau Jumat 18 Maret 1853 Masehi. Tepatnya pada Jemuah Paing Jumadil Akhir tahun Jimawal 1781 Jawa. Ada selisih antara kalender Hijriah dengan kalender Sultan Agung dan itu sangat wajar. Selisih antara aboge Asapon aja ada Mbah ya, apalagi dengan yang lainnya. Nah itu mengenai gapura. Pak Huda, ini saya ada 16 pembacaan, nampaknya tidak akan selesai semuanya, tapi kita akan secukupnya aja ya nanti ya. Ini saya disclaimer dulu aja. Terjemahannya, edukasi menjelaskan tentang awal pembuatan gapura yaitu 12 Zulhijjah, 1268, sembengat dan sebagainya. Ragam hias pada semua gapura sama, namun pada gapura tengah terdapat penegasan bagian mahkota yang merupakan sungkup gabungan. Nah, mengenai hiasannya ada di sini. Ini kok langit sih? Maaf. Biar tidak salah juga.
Gapura Masjid Utara dan Selatan. Oke, kita langsung lagi. Ini yang katanya dan memang bagi saya juga termasuk yang paling susah untuk dibaca. Kenapa? Mbuh awak iki kurang sajene, mbuh hakim iki dupone kurang akeh beluke. Mbuh apane sing kurang, koyo mocone kok wangel. Tapi paling tidak saya mendapatkan ya serpihan-serpihan kalimatnya. Yang ini jelas, semua mungkin bisa baca, Allah Muhammad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Yang bawah ini, wah potong Pak, sementara. Tapi paling tidak saya bisa membaca di sini, ketika saya putar ke kanan, itu ada, oh Bismillahirrahmanirrahim, awalnya itu. Yang atas ini adalah sulur-sulur, kemudian ini hiasan, ini kalimat tauhid. Terus ini yang tengah ini disebut sebagai medali atau medalion. Dengan bisa melihat medalion ini ada banyak sekali, yang paling banyak medalion itu di makamnya Sunan Hadirin. Sunan Hadirin di Jepara, di Mantingan. Medalion namanya ini. Yang samping ini, itu adalah lingkar pinggir, lingkar luar. Wah haput Pak macam ini, karena terlalu, mungkin udah berubah atau bagaimana saya kurang tahu. Tapi yang sedikit terbaca saja Bismillahirrahmanirrahim. Tapi leh moco ya kudu ngene barang. Nah, nek gak masjidnya sampean gapurone sampean minggir nase. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Terus selebihnya ya tidak terbaca yang di tengah itu. Nah, itu adalah gapura yang utara dan selatan. Saya hanya bisa menjelaskan bahwa yang tengah itu adalah medalion yang disebut sebagai Zuhrufud Daud atau bintang Daud itu, atau dalam literatur Kabbalah Yahudi disebut sebagai Zuhruf Ismail mungkin ya namanya itu. Benderanya orang Yahudi kalau pengen jelas itu. Betulnya seperti itu, namanya heksagram medalion. Kalau sekarang dipakainya sama orang Yahudi, padahal bukan milik orang Yahudi, itu universal. Nah, yang ini yang sebelah selatan dengan yang sebelah utara, saya hanya bisa membaca Bismillahirrahmanirrahimnya aja. Kalimatnya belum bisa saya baca. Dan medalionnya pun tambah sulit lagi. Saya belum bisa memastikan apakah bacaan ini seperti apa, tetapi saya punya referensi yang mungkin bisa menjadi pembanding. Tapi paling tidak mengenai simbol yang ada di sana adalah hiasan seluruh simetris dan mahkota yang melambangkan kesucian dan kemahabesaran. Dengan kaligrafi Allah Muhammad Rasulullah di atas medalion sebagai penegasan syahadat. Medalion bulat di tengah gapura terdiri dari 2 lingkaran, luar berisi kaligrafi dan di dalam menampilkan pola bintang dengan garisnya 9, tapi ketika dipotong itu menjadi 6 segitiga sebenarnya. Yang membagi ruangan menjadi 9 segmen berisi teks pendek. Pola ini mungkin melambangkan simbol harmoni spiritual dan tradisi mistik Islam di Jawa, atau saya kira nggak hanya di Jawa ya, tapi universal. Nah, apa referensinya? Referensi yang saya dapatkan ketika membaca ini adalah heksagram medalion dari sebuah pembungkus Al-Quran yang dibuat dalam bentuk batik, bentuk motif batik yang dimiliki oleh kolektor di Inggris. Dia bersama Sir Thomas Stamford Raffles ketika dia berjajah ke Jawa dan mendapatkan barang ini disimpan di British Library, British Museum, dan inilah barangnya. Ini berupa heksagram. Pertama, jika menanyakan masalah simbol, ingin tahu masalah apa itu simbol heksagram dalam Islam, sebenarnya heksagram itu tidak sama sekali berkaitan dengan Yahudi, dengan Israel. Yang mana sekarang benderanya bentuknya, lambang benderanya adalah heksagram atau bintang Daud itu. Karena faktanya heksagram atau bintang Daud itu juga ada dalam literatur Islam, bahkan literatur Buddhis. Lambang Nazi
itu kan bukan lambangnya miliknya orang, bukan miliknya Jerman, tapi di dalam agamanya orang Buddhis juga ada gitu aliran yang menggunakan lambang Nazi itu. Termasuk segitiga Daud itu juga ada di banyak agama karena dia adalah lambang universal yang sangat bergantung pada konteks di mana agama tersebut menggunakan lambang itu. Dalam literatur Islam disebut sebagai sudusul a'dha atau segi enam, atau disebut juga sebagai nazmat sudasiyah atau bintang bersudut 6, atau dalam kajian mitologi mistik lambang ini dikenal dengan nama Khatam Sulaiman. Ternyata Khatam Sulaiman, seperti orang Yahudi menyebutnya sebagai Khatam Sulaiman, atau kita lebih kenal di dalam kitab primbon dengan nama Khatam Daud atau bintang Daud. Nah, tulisannya seperti ini. Saya tidak yakin, belum memastikan apakah kaligrafi ini sama dengan bintang yang ada di sana atau tidak. Cuman garis-garis ini kalau Bapak Ibu lihat, itu bukan garis sengaja digarisi, bukan. Tapi itu adalah nibroh, itu adalah apa? Mistor wanibroh. Jadi garis dan lengkungan itu mistor wanibroh di dalam seni kaligrafi namanya. Jadi itu garis yang merupakan mistor yang menuju ke nibroh. Nah, ini lebih terlihat jelas seperti lambang Khatam Sulaiman karena ada arsirannya, ada arsiran pada segitiganya. Di sini tidak diarsir, jadi tidak terlihat seperti gambar bintang Sulaiman. Maknanya adalah merupakan dua segitiga sebagai simbol keseimbangan antara langit dan bumi, Tuhan dan hamba. Dalam Islam dimaknai sebagai lambang harmoni kosmik dan perlindungan spiritual. Dia merupakan lafaz suci yang menjadi medan zikir visual. Betul, Pak. Dalam kajian Kabbalah ini digunakan untuk mengusir setan. Kalau orang Katolik, orang Nasrani punya salib untuk mengusir setan, dan salib ini dalam simbologi juga ada, Khatam Sulaiman juga sama. Orang Yahudi mengusir pampir, mengusir pocong menggunakan segitiga itu. Padha karo wong Jawa ngusir setan nganggo kelor. Nganggo kelor atau nganggo apa ngono? Uya. Orang Cina menggunakan apa ngusir pampir itu. Jadi sama. Kita punya simbol yang banyak. Dalam tradisi Jawa ini erat kaitannya dengan manunggaling Kaulo Gusti. Nah, ini teks kaligrafinya dan makna heksagramnya. Berikutnya adalah langit masjid sebelah barat. Langit-langit masjid ini yang atas mungkin semuanya bisa baca. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Setelah ada la ilaha illallah, maka selalu dilanjutkan dengan Muhammadur Rasulullah. Sejatinya yang bawah ini adalah lanjutannya. Muhammadun Rasulullah. Muhammadun Rasulullah. Tetapi Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Ini di sini dibalik, Muhammad Rasulullah. Jadi terbalik. Di dalam tradisi spiritual Islam di Nusantara secara umum, ini dikenal dengan nama Muhammad Sariro. Atau dalam literatur Melayu lebih dikenal dengan istilah Muhammad bertangkup
Muhammad bercermin. Muhammad saling berhadap-hadapan, saling bersilang. Muhammad Rasulullah saling berbolak-balik. Tetapi satu hal lagi uniknya di sini ada tulisan Mas Pengulu. Mas Pengulu Qasim. Di tempat yang lain Mas Pengulu ini disebut dengan nama lengkap Mas Pengulu Muhammad Qasim. Tapi di sini hanya ditulis Mas Pengulu Qasim. Muhammadnya ikut kepada medalion. Satu sisi mungkin tafaul, satu sisi mungkin berharap mendapatkan keberkahan. Tapi kalau orang salah baca, ini jadi bahaya. La ilaha illallah Muhammad Qasim Rasulullah. La ilaha illallah Mas Pengulu Muhammad Qasim Rasul. Jadi bahaya. Ya nggak apa-apa, saya mau komentari nggak apa-apa. Ini namanya kritik sumber. Muhammad Rasulullah, ini namanya Muhammad Salirah, Muhammad bertangkup, Muhammad bolak-balik. Tapi ada nama Qasim di dalam yang Muhammadnya nunut kepada ini. Jadi Mas Pengulu Muhammad Qasim. Bawahnya Hijratun Nabi Somim Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini negak kulino maca angel Pak. Iki macane piye? Iha Hijratun Nabi Somim Sallallahu Alaihi Wasallam. 13 ini bukan angka 5. 1307. Ini saya tegaskan, ini bukan angka 5, bukan 1357 tapi 1307. Karena ketika dibaca 1357 itu menjadi salah baca ketika memaknai kapan mihrab dibangun. Dan itu yang menjadi pengetahuan umum, pengetahuan publik. Masjid dibangun tahun sekian karena ditulis di dalam mihrab. Padahal mihrabnya salah bacanya. Dan itu menjadi data umum, data publik. Nah sekarang kita mempunyai sudut pandang yang baru karena saya membandingkan antara 1307 Hijratun Nabi bertepatan dengan 1819 Jim. Jim ini apa? Bukan tahun Jim atau Jim awal. Jim di sini 1819 Jawa dan 1890 Wawu. Ini bukan tahun Wawu, jangan terkecoh. 1890 Walandi. Apa? Walandi. Jadi kalau sekarang 1307 H, 1819 J, 1890 M Masihi. Oke? Di sini tulis Wawu Walandi. Nah, nega kulino gak iso. Nah, ini bisa dibaca kalau kita sudah tahu semua prasasti. Karena semua prasasti ditulis dengan tiga nama, 3 tahun. Makanya tadi saya nulis di sini Masjid Besar Kanjeng Sepuh Sidayu ngahad hari ini, ngahad wage 10 suro, 19 tahun Jawi, 10 Muharram tahun Hijri 2025 tahun Andi. Nah, itulah kenapa di judul saya tulis seperti itu. Berikutnya, setelah kita tahu tulisannya adalah La ilaha illallah, berulang reflektif Muhammad Rasulullah, Mas Pengulu Muhammad Qasim, Hijratun Nabi Sodmim Sallallahu Alaihi Wasallam 1307, 1790, 1890, 1890. Kita akan melihat ragam hiasnya. Nah, ragam hiasnya itu adalah tulisan La ilaha illallah tulis dengan formal, jadi panjang lebar, kemudian Muhammad dibuat dengan cara bercermin, bertangkup. Lalu arti dari 2
buah Muhammad bertangkup, Muhammad bercermin saling silang ini erat kaitannya kalau panjenengan membaca kitab Haqiqatul Muhammadiyah yang biasa dibaca dalam Thariqah Tijani. Dalam Haqiqatul Muhammadiyah kita kenal yang namanya Muhammad Insani, Muhammad Ruhi, Muhammad Barzakhi, Muhammad Haqiqi. Nah, lambang si Muhammad bertangkup ini dalam Thariqah Tijani bisa dimaknai sebagai Muhammad Hakiki, Muhammad Insani, Muhammad Insan Kamil yang bersentuhan dengan kita, yang menjadi teladan bagi kita, dan Muhammad Barzakhi yang sebelah kiri. Yang mana Muhammad sebelah kiri ini, kenapa di kiri? Karena dia di luar imajinasi. Karena di luar imajinasi, dialah sebagai perantara. Dan Muhammad sebagai perantara, di dalam Haqiqatul Muhammadiyah itu disebut dengan sebagai Muhammad Barzakhi. Nah, maka artinya itu adalah Muhammad Insani, Muhammad Barzakhi. Tapi sisi lain, lambang ini juga berkaitan dengan filsafat Tuhan bercermin. Filsafatnya tajalli. Sifat-sifat ilahi dalam bentuk manusia sempurna, insan kamil, dan jalan untuk mengenal Allah adalah dengan meladani Rasulnya. Dalam tradisi Jawa dikenal sebagai Muhammad Sariro, berkaitan dengan ajaran Manunggaling Kaulo Gusti, menggambarkan harmoni antara Tuhan dengan hamba yang telah mencapai kesempurnaan batin. Kemudian, kenapa kalimat tauhid ada di atas kita yang sedang sholat? Tujuannya adalah dia sebagai penanda ruang suci, sebagai ruang mikrokosmos spiritual, di mana yang fana, awa-awa iki, dan yang bako, Allah di atas sirap tadi, di langit-langit tadi, hadir dalam keseimbangan simbolis, dalam satu ruang, dalam satu tempat. Maka Manunggaling Kaulo Gusti. Tempat tersebut menjadi tempat yang sakral, tempat inti di mana kita mau beribadah. Maka ukiran itu ada di tengah-tengah langit-langit masjid. Nah, maka disebut sebagai punjer atau pancer Manunggaling Kaulo Gusti. Nah, berikutnya adalah langit-langit kembar, yaitu sebelah utara dan sebelah selatan. Nunggu adzan dulu aja ya? Oke. Kita lanjutkan dulu sampai adzan, nanti setelah adzan istirahat, sholat dulu lebih enak, baru naik lagi atau nunggu di sini, dan kita tetap menunggu sholat juga sih sebenarnya. Berikutnya adalah langit-langit kembar, yaitu langit-langit yang ada di sebelah kanan dan kiri, atau di sebelah utara dan sebelah selatan. Langit-langit sebelah utara dan selatan ini berisi yang atasnya sama seperti yang lainnya, kalimat tauhid, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian yang bawahnya ini adalah ayat dari Al-Quran. Bunyinya di sini adalah nasrum minallah wa fadhun qarib. Mbah Imron ini sudah akrab dengan kalimat ini. Karena ini sering menjadi doa dalam aurat. Sering menjadi hizib. Nasrum minallah wa fadhun qarib. Hizib pesugihan, hizib rezeki maksudnya. Hizib rezeki, hizib perang, hizib buka sekolahan, buka pesantren ini. Nasrun minallah wa fadhun qarib. Ini diambil dari Quran surat As-Saff ayat 13. Yang mana ayat lengkapnya adalah wa ukhra tuhibbuha nasrun minallah wa fadhun qarib. Itu menjelaskan ayat yang sangat panjang. Alhamdulillah kita istirahat terlebih dahulu. Sebagian tadi yang baru datang mungkin kita sedikit review dari awal mengenai prasasti-prasasti tadi. Pertama kita akan membaca prasasti yang ada di komplek masjid, yang mana di komplek masjid sudah kita lihat sing mau milu sholat
kecuali Ghafur gak melu sholat atau Ghafur mau. Sholatnya kelenteng deh itu. Ayo Ghafur, wajah Habib Samtiong, kelakuan Tom Sancong. Gapura Masjid Tengah, dan alhamdulillah setelah sholat tawasul dan barusan kembali lagi ke Gapura, nampaknya ada pencerahan lagi Pak Ji. Ada pencerahan lagi, ada beberapa kata yang barusan terbaca. Mergo sak sekti-sektine iPhone Habibi ya, sik kalah sekti karo dungone para wali. Habis tawasul barusan ke depan Gapura lagi dan ada barusan yang terbaca. Baris tengah ini barusan saya baca dan nampaknya ada tulisan. Dan yang kedua, ini tanggalnya itu kayaknya benar punya saya ini. Bukan hari Ahad yang ini. Tapi ini Jumat, ini juga Jumat kayaknya. Terus yang bawah ini ada tulisan di sini fil masjidi. Terus ada Robbi, ada lagi illallah. Terus ini apa, terus fil masjidi dan lain sebagainya. Nanti mudah-mudahan bisa menambah pencerahan lagi, kita akan coba baca langsung di lokasi. Tadi dari Gapura sudah menerangkan tentang angka tahun, yaitu mulai dibangun pada tahun 1852, berarti pada masanya Kanjeng Sepuh, sampai 1853. Gapuranya dibangun selama 7 bulan lamanya. Kemudian gapura kanan kirinya itu berisi medalion yang ya sepertinya tadi juga sedikit terbaca, medalion isinya kalimat kaligrafinya bertuliskan apa, dan ada pembanding yaitu batik dari Jawa yang dibawa ke Inggris oleh temannya Raffles tadi itu. Lalu yang di dalam ternyata ini saya, kalau yang ini benar ya, yang ini benar adalah langit masjid di sebelah barat. Langit masjid di sebelah barat ini tulisannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan Muhammad Qasim, Mas Pengulu Muhammad Qasim, tahun Hijriah, tahun Masehi, tahun Jawa. Tetapi yang ini ternyata saya salah. Ini bukan langit masjid utara dan selatan, tetapi langit masjid selain di barat. Karena ternyata ini adalah kanan kirinya, kemudian di antara kanan kiri ini dicepit oleh ini. Ya, begitu ya tadi ya. Nah, sekarang kita akan kembali membaca yang tulisan yang menjepit slide berikutnya tadi. Langit-langit berikutnya kepada apa? Freemason. Jangkar berbalik, jangkar terbalik Pak. Freemason. Konspirasi ini. Apakah Kanjeng Sepuh merupakan anggota Freemason? Tidak tahu. Freemason kan memang anggotanya dari berbagai agama, berbagai kalangan, kelompok Zion saja. Ini kalau pecinta Da Vinci Code ini akan membaca sebagai lambang jangkar terbalik, jangkar saling berhadap-hadapan, Freemasonry. Tetapi ini sebenarnya tetap sama dengan yang tadi. Ini adalah ukiran dari kata Muhammad. Yang mana lihat ke sebelah sana Muhammad lir Rasulillah atau ar-Rasul Allah, ke sini juga reflektif cah wong Sunda cah guys F reflektif. Iya cah cah iso ngomong F reflek padha wae Pak, reflektif angele, reflektif bercermin bolak-balik. Yang tengah lambang Muhammad, yang dalam kajian Jawa, tradisi Jawa dikenal dengan nama Muhammad Sariro, atau dalam tradisi Nusantara khususnya di Melayu dikenal dengan istilah Muhammad bertangkup atau Muhammad bercermin.
Tentang Muhammad bercermin ini cukup menarik. Karena apa? Nih. Lambang Muhammad berhadapan bercermin di dalam dunia Melayu dikenal sebagai Muhammad bertangkup. Jadi tidak hanya di Jawa, Pak. Tidak hanya di Jawa dan tidak hanya di masjid. Lambang Muhammad bertangkup itu kalau di Mataram, di Yogyakarta dan sekitarnya, itu banyak dibuat, banyak ditulis, banyak diukir di nisan-nisan. Nisan para penghulu Mataram itu biasanya menggunakan Muhammad Sariro. Selain Wulan Tumanggal dan Suryo Suminar. Hakeda dan ibrohnya. Danya mana? Danya itu ke sini. Kudu ngadeg berarti. Kita kira metu nek kono tulisannya. Ini adeg-adeg kanggo nulis purwaning tembung kawitane kalimat. Wa ma'a ha, setelah ha ini ada nibroh. Ini enggak boleh dalam kaidah nazkhi. Hadza, danya di sini. Ini apa? Hal hadza nuqtah auzina. Iki titik apa hiasan? Kan enggak cetok. Ternyata ini adalah hiasan. Hal ha wa ma hadzal alif disambung dengan lam. Coba. Huruf disambung dengan huruf, enggak boleh dalam kaidah apapun. Kecuali kaidah maghribi lebih longgar. Hadzal mimbari fi. Tuh wawu fi ne Pak, kaya nulis cokro aksara Jawa. Fi iki yane iya mari alifnya ya, matnya huruf ya, ada ini lagi. Hal hadza mistor auzina, iki garis apa hiasan? Ternyata ini hiasan lagi ya. Qiyamihi, haknya ha khas kufi. Kufi apa? Diwania. Ah, ha yang ke bawah itu nih. Kemudian fi qiyamihi, fi lagi, fis saati, sinnya biasa, sinnya seperti sin diwani jarang tidak menggunakan reget-reget nih bro. Fis saati ahada, lihat, ini kalau orang nggak tahu mungkin akan dianggap nyambung kepada ha, padahal enggak, ini adalah alif ahada asyar. Fis saati ahada asyar, jam 11. Fi yaumil itsnaini, Masya Allah. Lihat alif, lam alif, ada renggannya. Zinah lagi, hiasan lagi. Bunga Pak, seluruh kembang. Fil itsnaini, yaumil itsnaini, wa, ini wawu, wafil. Ini apa? Iki huruf apa? Ya sapa sing iso nebak? Ha, oke. Fil hilali, naliko. Fil hilali, alif lagi, ahada, terus wawu, ini ain dari sini, wa'ishruna, ahada wa'ishruna. Oh bukan, ini ahada asyara ini, bukan ke sini. Ahada asyara di sini baru apa? Yauman. Sebagai apa? Dzaraf. Yauman. Bukan dzaraf ya, apa ya? Ahada asyara apa nih? Yauman dinane. Apa? Ahada asyara yauman dinane apane? Anune ya. Ahada asyara yauman, wawu lagi, wafil Al-Fatihah. Wafil Jumadil awal.
Fis sanati ini harusnya. Tak ngerpek sih. Kelihatan lagi sekarang. Wa fis syahril. Oke. Lagi. Sudah, yauman, wawu lagi, wa, fi. Ini kelihatan alifnya ada ininya, renggannya. Zinatul mistar, zina, terus lam, shin, ha, ro. Wa fish syahri, alif, lam, jim, Jumadil awal, Jumadil akhiriku menulisnya Jumadun atau Jamadun. Di sini tanpa alif. Fil Jumadi atau fil Jamadi. Fil Jamadi, alif dalnya ke sini panjang, alif, al, au, wa, li. Fil Jamadil awali. Geser Bib. Oh, ini deng. Maaf. Tadi mana yang dari Komarudin ya, ingin lihat keunikannya. Wafi, pojok kayak apa? Pojok kayak apa? Apa nih? Apa? Pojok situ apa? Iki piye? Hal hadza kalimatun. Apakah ini sebuah kalimat atau hiasan atau hanya zina, hanya hiasan? Apa ini? Di mana? Mana ya? Fi syahril jamadil awali, fi, enggak ada wanya, fi, enggak. Ini nulis apa? Sanatun. Fis sanati. Fis sanati. Mari sanati. Iki ora pedot, Pak. Mari sanati ora pedot, Pak. Sembo si Dayu budrekno wong anjen. Angel. Fis sanati ora pedot, Pak. Iki terus piye? Wong ahli kaligrafi iki Mas, kacau ya. Wis ora umum ya. Mari pesanati pedot. Terus asalole. Mari sanati ini sebenarnya adalah alif lam. Ini alifnya. Ini fisanati alif, lamnya disambung mana, Pak? Ono tak kaligrafi tegak bersambung iku. Cah kayak gedik tegak bersambung ono biyen awake nulis nganggo buku apa? Buku halus ya, buku halus tegak bersambung. Iki Arab apa digawe tegak bersambung iki. Nek gak wong Sidayu gak ono iki. Wis sanati alif lam fis sanati zayyi. Wong ahli basa Arab lho Pak bingung maca iki. Fis sanati zayyi iki opo maksudnya? Piye iki maksudnya iki? Jadi untuk membaca ini harus ngerti conros, membaca tulisan-tulisan di sini harus ngerti khot, harus ngerti imla, harus ngerti aksara Jawa, kudu ngerti renggan atau zina, ngerti nibroh mistor zina lan sak piturute, lan kudu ngerti sejarah, kudu ngerti jeneng-jeneng tahun Jawa. Jeneng-jeneng wulan Jawa. Nanti sampai akan menghadapi satu naskah yang iki ora wulan Jawa, tapi padahal kuwi wulan Jawa. Fis sanati zayyi. Jadi dibuat pada tahun Zai, tahun Z. Aku lali urutannya. 175 alif, terus ke 5 itu apa? H. Alif, ehe, terus abaja. Jim. Itulah pokoknya nanti tak jelaskan lagi. Fisratizati. Nah, dari sini ke belakang saya kebingungan. Karena
Bacanya mungkin bisa aja mudah, tapi mencari korelasi artinya yang belum ketemu. Tuhu atau watur batuhu. Tapi yang jelas baik watur satuhu atau watur batuhu atau wa tarobbata ya tarobbatu tarobbutan. Wa tarobbutahu tarobbutuhu artinya mendirikannya, disimpan di tanahnya. Ini ngawitannya. Wa tarobbutuhu fil jamadi, tapi setelah jamadi atau jumad atau jim, ini saya juga belum paham. Ini alif afnai, saya bingung apakah sifatihi. Kalau disebut sifatihi nggak mungkin karena ada alif lamnya. Mudhof ilaih, idhofah tidak boleh ada alif lamnya. Akhirnya, oke, saya anggap ini adalah nyambung dan di sini tidak ada alifnya. Alif ini bukan bagian dari sini. Saya gunakan kata laskoh. Laskoh itu alas. Afna ilaskotihi, ngedekno lapangane alas, maksudnya ikine, dedekane buat berdirinya khotib. Tapi mari ngono bingung mana? Akulu atau akwalu atau apa? Kalau akwalu harusnya ada alifnya. Akwalun wa af'alun muftatahatun. Nah, tapi gak ada alifnya. Karena alif ini mungkin ikut ke belakang, karena belakang adalah alif lam. Yang jelas belakang baru kelihatan jelas. Malia itu ya malia zaman apa ya? Tul zaman ya. Malia. Konsisten. Nah, ini syaddah. Di belakang coba. Podo lungsi, Pak. Iki apa podo lungsi nek teks Arab? Podo lungsi atau wasono podo. Ini podo lungsi nang mburi iki piye? Depannya ada pembuka tembung, di belakang ada penutup tembung untuk teks aksara Jawa. Dan teks ini pada intinya hanya akan menyebutkan bahwa mimbar ini tidak mimbar ini pertama kali didirikan pada tanggal 11, salah sih ini saya terjemahnya juga. Didirikan pada jam 11 pada hari Senin selama 21 hari. Dibangun selama 21 hari. Kenapa saya menggunakan dibangun selama? Karena tadi ahada wa asyruna yauman. Bukan ahada wa asyruna atau yauma ahada wa asyruna, enggak. Tapi yauman. Ahada asyara yauman, Mbah. Ahada wa asyruna, ihda wa asyruna yauman. Nah, ragam hiasnya, banyak sekali ragam hiasnya ini. Ada di atasnya itu segi 8 itu, umpaknya itu merupakan harmoni antara arah dunia dan alam ruh. Yang bawah itu kosong, tapi yang atas itu tegak-tegak, umpaknya itu, segi 8. Bentuk geometris yang menandakan Islam Jawa sebagai penanda kesempurnaan dan keseimbangan. Di bagian kaki mimbar terdapat 2 patung singa berbelalai. Kalau jenengan ke Kutai Kartanegara akan menemukan sosok yang sama dengan singa yang ada di mimbar tadi itu, di Kutai. Atau di mimbarnya Masjid Gede Kauman. Masjid Gede Kauman itu Yogyakarta. Yang melambangkan keberanian, kekuatan dan penjagaan kesucian. Kaligrafi di panggung mimbar disusun dalam bentuk tangkai berdaun serta seluruh bunga yang menjajar. Ciri khas seni tulis yang tidak ada di tempat lain. Jadi ya tadi saya bilang ora ono tunggal. Beri tepuk tangan untuk tunggal. Soleh alih. Dewe sing soleh alih malah. Oke, sedikit lagi. Setelah kita melihat mimbar masjid dengan nilainya yang begitu, nilai estetikanya yang ada bandingannya di dalam seni kaligrafi manapun di dunia, kita akan menuju ke mihrab. Dan di mihrab ini lebih rawat. Angel. Masjid
Mihrab masjid atau ceruk pengimaman. Sampai iki wae gak sembayang ta iki mau. Gak ndelok nang ngarep ta iki mau. Dijak sembahyang jare wis tau. Al-Fatihah entek dupo sak wadah wae gak iso maca. Gak mareno. Piye waca tak gak iki angel ngene. Panjang ya. Tak waca ngene wae. Biar menantang. Itu ada tulisan kecil, itu sepertinya ditulis belakangan. Karena itu merupakan penanda sengkalan. Tulisannya adalah Wreksa Tunggal Bujangga Siji. Wreksa Tunggal Bujangga Siji, nampaknya itu pertama kali nulis. Wreksa itu pohon rubuh, Wreksa kayu, kayon itu 6. Wreksa tunggal itu siji. Bujangga naga ula itu 8. Siji ya siji. Berarti 6 siji 8 siji. Berarti tahun 1816 Jawa. Pertama kali bikin tulisan itu. Bawahnya baru tulisannya adalah Qulu qaulal haq. Qulu ngucap sira kabeh qaulal haq marang omongan sing bener, sing becik. Qulu qaulal haq. Haknya wis sejemane, Pak. Ora muni broh tok, didhuwurno hane iki. Wih, Hadza qiyami mihrabin. Hadza utawi iki iku qiyamu mihrabin, ngadeke mihrab. Hadza qiyamu mihrabin bi'auni. Ini saya kewaca waktu niku, Pak. Tapi mburine kuwi apa? Iki apa? Dulu ketika pertama kali saya penelitian, waktu itu sama Gus Ahsib tahun 2018, saya pending, Mbak, gak kewaca. Iki 2020, 7 tahun lagi kewaca iki, Pak. Ternyata itu bi'aunir rabbi. Dulu benak saya nggak mungkin Rabbun ada alif lamnya. Bi'aunir rabbi, gak ono, Pak, yang ada Rabbil, alhamdulillahi Rabbil alamin, Rabbal baroya, Rabbas samawati, dan lain sebagainya. Kata Rabb yang berarti Tuhan selalu menjadi mudhofat jadi. Selalu menjadi mudhof untuk sifat yang lainnya atau kepemilikan yang lainnya. Rabbil alamin. Walaupun fi aslihi robba fi aslihi at-tarbiyah, gitu kan. Robba itu dari kata tarbiyah. Tapi konteks baca tafsir apapun, konsep nahwu atau sorof manapun, namanya rob tidak boleh menggunakan alif lam. Hanya diantaranya ada satu kitab yang membahas tentang rob dan ada alif lamnya. Apa? Yaitu kitab Qawaid fi Tauhid Rububiyah, Uluhiyah wa Asma wa Sifat karya Syekh Walid As-Su'adain, yang menerangkan tentang rob dengan alif lam. Sampai baca Ibnu Malik tentang alif lam, gak ada kata rob itu. Maksudnya tidak dijelaskan bahwa rob itu boleh alif lam. Di sana pada kaidah nomor 28 ada satu kaidah, Ar-Rabbu mu'arrifan mutlaqun la yutlaqu illa 'ala Allah azza wa jalla. Ar-Rabbu rabbun ma'al alifi wal lami
Rabbun dengan alif lam, mu'arrafan yang ma'rifat, mutlakon secara mutlak, la yutlaku tidak bisa digatukno, digumantungno, dicandalno, illa 'alallahi azza wa jalla, kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini luar biasa, Pak. Di tes iki ono, Pak. Bi'aunir rabbi. Bi'aunir rabbi. Bahkan di dalam kitab pelajaran tentang bahasa Arab itu, Lisanul Arabi. Itu ada, kita tidak boleh menggunakan kata Rob walaupun untuk junjunan. At'im rabbaka, beri makanlah, berilah sajian kepada tuanmu. Enggak boleh, tapi at'im sayyidaka itu baru boleh. Bi'aunir rabbi, atas pertolongan Allah, fi yaumil khamisi, pada hari Kamis, wa fil hilali salasata asyara fi syahril Jumadi fi syahril Sofari wa fi saati al-ha'i, pada tahun H, wa fil hijratin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang uniknya ini nih, Pak. Sekali lagi. Nah, ini. Ini lah, coba. Kucur. Kue kucur. Atau penggepuk kasur. Oke. Ini loh, kue kucur atau penggepuk kasur. Coba, Pak, kaligrafi jenis apa ini, Tuan? Kaligrafi apa ini? Kok ono kue kucur barang? Ora ono pane garang sidayu. Elang. Hijratun nubuwati, malah bukan hijratin nabawiyati. Hijratin nubuwati sallallahu, ini Allah, Pak. Allah, Pak, diukir di kaligrafi dalam bentuk kue kucur. Jare alaihis salam. Baru belakangnya adalah sanah alfun, wamiatun dan lain sebagainya. Sanatu alfin fis sanatin hijatin Nabi sallallahu alaihi wasallam alfun wa mi'atun wa thamanuna wa tis'u sinina. Wal ibtida'u, nah ini, jadi dia yang atas, dia menerangkan bahwa mihrab ini Pak yang perlu dicatat. Mihrab ini didirikan pada tanggal 13 Ramadan tahun H, Hijrah Nabi 1189. Hijrah Nabi 1809 atau 13 Ramadan 1189 itu bertepatan dengan Kamis 17 November tahun 1774 Masehi. 1774 Masehi. Atau Kemis Pahing 13 Poso tahun H, tahun Ehe 1700 Jawa. Pas tahun 1700 pas mihrab itu dibangun itu. Sedangkan di bawahnya adapun pembuatan wal ibtida'u fi'li wal ibtida'u, ini wal ibtida'u lan kawitane, ini ada alif lam tapi kemudian idhofat. Wal ibtida'u lan utawi kawitane iku fi'il zinati gak masuk. Harusnya wa ibtida'u fi'il zinati ya sebagai masdar. Wa ibtida'u fi'il zinati sebagai masdar dan idhofat. Fi hadzal masjidi, adapun dibuatnya hiasan di masjid ini inda fi yaumis sabti, nalika dina Setu. Nah, kalau tadi yang di depan penghulu sebelumnya menggunakan jenis tanggalan silang, Muhammad Qasim menggunakan tanggalan yang berbeda. Dia menggunakan tanggalan yang di samping. Tanggal, tahun, bulan. Tanggal, tahun, bulan. Seperti kita waktu kecil dulu. 25, 11, 90. Iya, mana kuwi, Pak? Apa dari sini nulis saya? Gak budrek uang ah?
Sidayu. Nah, ini bacanya bagaimana? Kalau dia bilang bahwa ini dibuatnya mulai pada hari Sabtu tanggal 2 Rabiul Awal tahunnya 1307, bukan 1357. Nah, 1357 inilah yang kemudian menjadi pemahaman umum sehingga menyebutkan Masjid Sidayu dibangun pada tahun 1757. Karena ada ini katanya, tahunnya ini. Oh, keliru Pak. Kuwi tahun Hijriyah sing nek kono iku. Ora 57 tahun Jawa. Tahun 1307 berdepatan dengan Sabtu 26 Oktober 1889. Cocok dengan tanggal yang ada di belakang, di makam, cocok dengan tanggal yang ada di langit-langit tahunnya. Di langit-langit tadi 1890, nyabrang pirang ulan, tahulan. Dari mihrab kemudian ke langit-langit. Atau setupon tanggal 1 Mulud tahun Alif 1819. Nah, tahun Jawanya sama masih 1819, tapi tahun Masehinya beda karena yo CJ bulan. Ini wal intiha, bukan wan nihayah kalau ini. Wal intiha ibtida wan nihayah. Ini wal intiha. Wal intiha, sedangkan marine fi aluzinati hadal masjidi iku fi sanatil alfi. Ini bukan alfi, sebab alfun tidak boleh, tidak ada alif lamnya. Fi sanatil alifi, pada tahun alif. Tahun alif itu cocok setelah tahun fi alifi inda hilali Qadi Muhammad Qasim. Dibuat ketika hilal pada masa Muhammad Qasim. Indah hadal Qadi Muhammad Qasim. Jadi mihrab itu dibangun pada tahun 1189 Hijriyah atau berdepatan dengan 1774 Masehi. Tanggal yang di bawah itu tahun 57 bukan tahun Jawa, bukan tahun Masehi, tapi itu tahun Hijriyah 1307. Bukan dibaca 1357. Itu. Nah, terakhir saya kira karena terlalu ke Pahuda dan ke divisi yang lain masih ada, kita harus membaca prasasti yang di belakang, tapi kedawan terlalu banyak. Kita akan membaca sedikit tentang motif hiasan mihrab. Menyimpulkan ada 4 paling tidak dari hiasan mihrab ini. Yang pertama, yang paling atas itu awalnya delok kayak pocong. Tapi di sisi lain dia adalah padma, dia adalah kembang berkatup, cungkup pucuk berkatup. Nah, pucuk terkatup. Dalam tradisi estetika Nusantara disebut estetika Jawa tepatnya disebut sebagai kebenan, keben. Bentuk menyerupai kuncup bunga teratai atau keben, berdiri di atas suluran berwarna emas. Jadi sulurnya berwarna emas. Melambangkan perjalanan hidup manusia dari dunia yang fana menuju kesempurnaan di akhirat. Menguncup. Sekaligus dia sebagai simbolik yang menjadi pengingat akan kematian dan transendensi menuju ketuhanan. Awak Dewi bakal nguncup, bakal dikebeni Pak. Buang mati. Hiasan yang kedua adalah tentang lunglungan. Lunglungan ini kalau jangan lihat di candi, di Sendang Agung, lunglungan tok kowe sini. Lunglungan berbentuk tumbuhan menjalar, terdiri tangkai daun bunga yang seperti kangkung atau padma, teratai merah, dan kumudo atau teratai putih. Motif ini tumbuh memenuhi bingkai dan melengkung menyerupai sulur mirip hiasan pelipit candi.
akeh nang candi iki. Dimaknai sebagai simbol tanaman surgawi dan pengingat untuk saling menolong. Jadi ini sebagai apa? Tali persaudaraan umatmu muslim, persatuan. Kemudian ada lingkapan kilap-kilap. Cagak loro kiwa tengen ing sajroning mihrab iku rupane apa? Sisik kilap-kilap. Maka saya sebut sebagai lingkapan. Menyerupai sisik naga atau ikan mengkilap, di mana sebagai simbol pencerahan, simbol pancaran cahaya ilahi. Kilapnya mencerminkan proses tajali atau penampakan sifat-sifat Tuhan dalam diri manusia yang bersih. Ngadep kono iku langsung eling innallaha lama'al muhsinin, langsung fokus, langsung khusyuk. Syukur-syukur nanti setelah melihat kilapan, ya Allah, Gusti Allah madangi awak dhewe. Ujug-ujug jero ati iki, ra'aitu rabbi ya'inu qalbi faqala man anta cocok jero ya. Kilapnya mencerminkan proses tajalli, bener toh. Atau penampakan sifat-sifat Tuhan dalam diri manusia yang bersih. Bentuk sisik tersusun rapi dilambangkan konsistensi zikir dan keterhubungan spiritual. Dan yang terakhir, awak dhewe ceruan. Ceruan di sana mirip apa? Pertama memang kita bisa menafsirkan sebagai apa? Kemaluan wanita, sebagai rahim, di mana tempat kita kembali. Tapi satu sisi kita juga bisa menafsirkan sebagai Hajarul Aswad, di mana dia merupakan fokus kita, pusat kita, simbol orientasi spiritual, ceruk mengingatkan pada Ka'bah sebagai kiblat umat Islam. Bentuknya yang mengerucut dan menjorok ke dalam, memberi kesan dalam dan sakral, mengajak setiap muslim untuk kembali pada inti pengabdian dan menyatukan hati dalam kehadiran ilahi. Yang terakhir, Mbah Bolong juga, Mbah Bolong ya. Bolongan ya, Habibi kali sudah tahu merah bolongan saiki. Nah, yang di masjid lini masanya intinya seperti ini. 1774 1852 1774 itu masa Kanjeng Kudus masih ya. Gapura pada masa Kanjeng Sepuh. Hiasan pada masa Kanjeng Pangeran. 1890 masih pada masa Kanjeng Pangeran. Mihrab, gapura, hiasan, dan selesai pembangunan masjid. Itu adalah inskripsi atau prasasti-prasasti yang ada di dalam masjid. Estetikanya, nilai-nilai simboliknya, kedalaman spiritualnya bisa kita lihat. Maka kita kembali lagi kepada petuah di awal. Jika kita hanya melihat masjid ini sebagai tempat sholat, kita akan kehilangan sejarah kisahnya. Kita akan kehilangan separuh kisahnya. Namun, jika kita belajar membaca simbol dan aksara di dalamnya, kita sedang membuka lembaran sejarah. Lebih dalam daripada itu, dengan memahami simbol, mengerti makna-makna spiritual di balik simbol itu bisa mengarahkan kita kepada kekhusyuan, mengarahkan kita kepada transendensial, mengarahkan kita kepada nilai-nilai yang lebih dalam daripada sekedar hadir di masjid untuk sholat, hadir di masjid untuk melaksanakan kewajiban, tetapi besok, lusa, setelah tahu nilainya, setelah paham sejarahnya, kita bisa duduk di sana dengan khusyuk, menikmati bagaimana perjalanan waktu begitu panjang sampai kita duduk di sana pada saat itu, dan kita bisa merasakan bagaimana tempat ini dibangun dengan penuh nilai, dibangun dengan penuh kesungguhan, dengan kedalaman spiritual yang seyogianya duduknya kita di ruangan itu memanifestasikan nilai-nilai yang ditanamkan oleh para pembangunnya. Demikian, saya kira sekali lagi disclaimer tadi di awal, sangat tidak mungkin jika ini dilanjutkan karena ini saja baru slide ke-15 dari 48 slide. Tapi biar tidak penasaran, besok kita akan, jangan lihat kita belum masuk ke prasasti di Komplek Makam. Di sana ada makam Kanjeng KRT Surodiningrat.
Jenengan tidak hanya membaca pegon tapi ono aksara Jawa sing kaya ngene iki. Di foto wae angel. Belum lagi surat-suratnya dari Kanjeng Kudus kepada Daendels. Ayo piye lehna jelasne. Selain itu, dawan yang ngene surate. Di jerat Kanjeng Sepuh, piye? Dawan yang ini, belum lagi kontroversi ketika kita akan membaca iki jane mocone iki dimadhirkan, dilahirkan, dimodohirkan, iki jane jenenge Tuhan sekalian alam atau Tuhan Ratu Anom atau Tuhan Sir Clayton. Nanti saya akan memberikan contoh bagaimana bahwa Hasbullah menulis teks Belanda dengan aksara pegon. Contoh menulis nama kapal Flancius ditulis Plancius. Nama kapal Mercertrup ditulis Mercertrup. Thomas Sampor Raffles ditulis sebagai Sampor Raffles. Sulit dan panjang sekali. Apalagi setelah itu ada Kanjeng Pangeran yang luar biasa, satu-satunya nisan yang ditulis dengan teks berbahasa Arab dari Kanjeng Pangeran dan lain sebagainya. Terakhir kita nanti akan refleksi apa nilai-nilai yang bisa kita ambil dari perjalanan membaca mulai dari masjid sampai ke kompleks makam. Matur nuwun. Tuh Pak, katok temen katok. Baik. Nah, jadi prasasti di masjid, prasasti di komplek makam tidak akan saya baca dulu. Semoga masih ada kesempatan untuk bertemu lagi. Mbuh sapa maring ngene sing jaluk nerusno iki, apakah akan diisi lagi atau tempat yang lain atau di waktu yang lain? Saya persilahkan, tugasnya sudah selesai untuk saya baca. Cuman yang jelas jangan berhenti sampai di sini. Saya hanya bertugas untuk ya seperti sebelum-sebelumnya, mungkin benar kata Pak Huda memang harus dibongkar. Makam, ketika di makam, orang bongkar makam, orang bongkar makam iki apa? Ono jasane taga iki, makam anyar ta. Orang bongkar makam, bongkar prasasti iki. Bongkar simbol iki misare. Seperti oh iya, Jalan Suatu ada ini. Ada patung kepala kerbau. Itu nanti kaitannya dengan apa? Dengan itu sebenarnya kalau saya baca itu Islam, Pak. Apa pasrah kebo Pak itu. Itu kaligrafinya Islam. Kalau di buku-buku saya itu tulisannya Islam kaligrafi kepala kebo. Karena Islam itu ya kebo sebenarnya. Islam sempurna aku udah di kebo. Apa? Bila soalin tanpa tanya. Sembahyang, nggih Gusti. Poso nggih Gusti. Kaya kebo. Nah, itu nanti terang judul. Masih banyak kesempatan. Banyak penelitian tentang sedayu, tentang prasasti, tentang masjid. Tapi saya tidak menemukan satupun yang membaca secara lengkap prasasti, apalagi tulisan-tulisan sing mbuh khot apa kuwi. Jenenge mbuh khot sidayu, mbuh khot apa. Banyak yang baca prasasti tapi masih banyak juga yang salah baca dan ya mungkin benar kata Pak Huda harus dibongkar. Tugas saya ini mungkin memang untuk membongkar. Bu bongkar rahasia, bu bongkar celengan. Oh, di tengok kene aku udah bongkar celengan barang ya. Oke. Sekian, semoga pembongkaran masjid kali ini bisa memberikan pencerahan dan mungkin ada data-data tambahan yang menjadi temuan baru bagi sahabat-sahabat atau bagi para peneliti, bagi pemirsa yang mendengarkan. Yang pernah meneliti silahkan dibandingkan kembali jika ada komentar, ada tambahan atau ada pertanyaan di forum ini saya persilakan. Masih ada waktu 32 menit lagi untuk kita selesai atau sekarang juga apa. Saya juga sudah lelah ngoceh mau. Demikian silakan saya kembalikan Pak Huda apakah ada pertanyaan atau selesai. Bila taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Oh, enggak ada ibunya ya. Bapak saudara sekalian, demikian tadi paparan atau pembongkaran sandi-sandi yang ada di Masjid Besar Kanjeng Sepuh Sedayu yang diulas lugas oleh Mas Dias. Dari sini apa yang disampaikan tadi ada yang belum jelas, perlu diperjelas lagi atau sudah cukup? Jelas. Tidak perlu dibuka pertanyaan? Cukup. Oke. Baik, kalau sudah cukup, sebelum acara ini kita tutup dengan doa dari kami mewakili teman-teman divisi Situs dan Purbakala Masjid Besar Kanjeng Sepuh Sedayu, apabila dalam menyambut teman-teman semua ada kekurangan baik tempat maupun hidangan, kami mewakili teman-teman dari divisi Situs dan Purbakala mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran dari teman-teman semuanya. Dari saya, apabila dalam menyampaikan ada tutur kata yang kurang berkenan, saya pribadi mohon maaf yang besar-besarnya. Untuk doa kami serahkan kepada Yai Abdul Amanuddin. Dumateng panjenenganipun kalau semua enggak akan. Monggo Yai. Ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawa salafuna salihun. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafi ni'amaka hamidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna ya Allah bi asl ghayat min jamil khairat bil hayati ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka ya Allah minan ni'mati tamamaha wa minal ismati dawamaha wa minar rahmati syumulaha wa minal afiyati khusulaha wa min syi'ar ghadah ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darki syika wa su'il qada wa syamatatil a'da. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas salati min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawmal hisab. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tawaffana muslimin, tawaffana muslimin, tawaffana muslimin. Walhiqna bisolihin bifadlika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahil alamin bi barakatil Fatihah.